Istilah pertama ada mendefinisikan pemasaran sosial. Terdapat sekelompok remaja di sekitar lingkungan warga dan masjid yang mengganggu dan meresahkan warga sekitar karena para remaja tersebut sering berpesta minuman keras. Terdapat sekelompok remaja di sekitar lingkungan warga dan masjid yang mengganggu dan meresahkan warga sekitar karena para remaja tersebut sering pesta minuman keras. Perilaku tersebut, sekelompok remaja, lokasi perumahan Asole Residen nomor 3 Jalan Siti, RT 03 RW 15, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Lamanya perilaku tersebut selama 2 bulan. Upaya dari pihak yang berwenang, yaitu Ketua RT dan pihak keamanan setempat atau Satpam, meringkus para remaja tersebut saat melakukan aksinya dan mengedukasi para pelaku dan orang tua tentang kegiatan tersebut. Pengamatan dari kasus ini berlangsung selama 8 hari. Berikutnya ada menyeleksi halayak sasaran. Menyeleksi halayak sasaran menjadi 4 bagian, di mana ada masyarakat setempat di mana Syahrul tinggal, pemerintah setempat di mana Syahrul tinggal, orang tua Syahrul, dan Syahrul sendiri. Kami juga membuat kuesioner mengenai nilai yang dipersepsikan oleh individu mengenai pemasaran sosial merehabilitas perilaku menyimpang Syahrul. Kuesioner menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban: sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Inoktaviani NIM 176. Selanjutnya saya akan membahas kuesioner yang diajukan. Yang pertama ada analisis lingkungan. Apakah di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda terdapat kegiatan minum alkohol? Yang kedua itu di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda terdapat sekelompok remaja yang melakukan kegiatan negatif. Yang ketiga yaitu kegiatan tersebut mengganggu masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu para remaja merupakan kerabat dekat Anda. Selanjutnya ada penyeleksian halayak sasaran. Yang pertama yaitu Anda termasuk masyarakat setempat di mana para remaja tersebut tinggal. Yang kedua yaitu Anda ingin tempat tinggal Anda terbebas dari para remaja yang menyimpang tersebut. Lalu ada penetapan tujuan dan sasaran. Yang pertama, Anda ingin para remaja tersebut sesuai dengan norma lingkungan Anda. Yang kedua yaitu perlunya tindakan keamanan setempat untuk mengurangi penyimpangan sosial. Yang ketiga yaitu Anda ingin perilaku para remaja tersebut sesuai dengan sebagaimana mestinya pada usianya yang sekarang. Selanjutnya yaitu ada pemahaman mendalam tentang hayalah sasaran dan kompetensi. Yang pertama yaitu Anda mengetahui perilaku para remaja tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Yang kedua itu perilaku penyimpang para remaja tersebut tidak dapat diubah. Dan yang ketiga itu apakah menurut Anda jika para remaja tersebut tidak berperilaku menyimpang akan bermanfaat bagi lingkungan sekitar? Selanjutnya ada pengembangan strategi. Yang pertama itu apabila perilaku para remaja berubah akan mendukung perubahan di lingkungan Anda. Yang kedua yaitu para masyarakat mengajak para remaja untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga yaitu apabila para remaja tersebut direhabilitasi akan mendukung perubahan perilaku menyimpangnya. Yang keempat yaitu sebaiknya para remaja tersebut mendapatkan rehabilitasi agar membuat para masyarakat nyaman. Selanjutnya ada pengembangan sebuah rencana untuk evaluasi dan pemantauan. Yang pertama yaitu apakah menurut Anda perilaku di lingkungan tempat tinggal para remaja tersebut dapat membantu merubah sikap mereka? Yang kedua itu menurut Anda jika perilaku para remaja tersebut sudah tidak lagi menyimpang, harus diberikan layanan sosial kembali sampai mereka berpendidikan dan mendapat pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada penetapan anggaran dan sumber pendanaan. Pertanyaan pertama, Anda yang ingin merubah perilaku yang menyimpang dari para remaja tersebut, apakah Anda siap mendukung segala biaya yang akan dibutuhkan? Yang kedua itu meskipun Anda harus melaksanakan iuran pembayaran yang bersifat jangka panjang karena perubahan ini akan memakan waktu yang lama. Yang selanjutnya itu melengkapi sebuah rencana implementasi dan perilaku berkelanjutan. Yang pertama yaitu apakah menurut Anda lingkungan di mana para remaja tersebut tinggal harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk membantu perubahan perilaku dari remaja tersebut yang menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Madu Arya Direndra dengan NIM 180. Di sini saya akan melanjutkan pada menentukan tujuan dan sasaran. Yang pertama yaitu ada tujuan kampanye, yaitu merehabilitasi Ajay agar tidak berperilaku menyimpang lagi dan mengurangi hal tersebut terjadi kembali. Selanjutnya ada target audiens, isinya seluruh masyarakat di sekitar Ajay tinggal.
Lalu ada behavior object, yaitu masyarakat di sekitar Ajai tinggal melakukan aktivitas positif agar membantu rehabilitasi Ajai. Lalu selanjutnya ada knowledge objective, yaitu perilaku penyimpangan seperti meminum minuman keras merupakan tindakan yang merugikan karena dapat merusak tubuh dan efek sampingnya dapat meresahkan warga sekitar. Selanjutnya ada belief objektif, yaitu jika lingkungan sekitar Ajai mendukung rehabilitasinya, maka perilaku menyimpang di sekitar pun dapat dicegah dan dikurangi. Selanjutnya ada perbedaan antara maksud dan tujuan kampanye. Yang pertama itu ada isu sosial dan hipotetikal dalam mensponsori organisasi, yang isinya itu seseorang remaja berumur kisaran 12-17 tahun bernama Ajai salah satunya yang memiliki perilaku menyimpang seperti minum minuman keras di daerah pemukiman warga dan lingkungan masjid. Lanjut ada maksud kampanye. Sini yaitu merehabilitasi Ajai dan memberikan layanan sosial dan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan kampanye yang merupakan mencegah, mengurangi, dan mengedukasi perilaku penyimpangan seperti Ajai dan menjadikan warga sekitar sadar akan perilaku menyimpang tersebut di daerah pemukiman warga dan lingkungan masjid. Selanjutnya ada perilaku dan pesan bersaing. Di sini bisa kita lihat dari perilaku yang diinginkan dan perilaku bersaing, yaitu tidak ada lagi perilaku menyimpang seperti Ajai. Untuk perilaku bersaingnya ada perilaku menyimpang seperti minum minuman keras akan terus terjadi. Untuk manfaat yang dipersepsikannya, ada Ajai dan masyarakat sekitar dapat berperilaku sebagaimana seharusnya. Dan untuk perilaku bersaingnya, meminum minuman keras dapat menyebabkan efek berhalusinasi dan ketagihan. Selanjutnya ada manfaat lain yang dirasakan dalam perilaku yang diinginkan, yaitu lingkungan sekitar Ajai dan masyarakat terbebas dari perilaku menyimpang seperti minum minuman keras. Dan untuk perilaku bersaingnya, efek halusinasi dan ketagihan yang diberikan dapat mengakibatkan kurangnya fokus dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada hambatan atau biaya yang dipersepsikan. Untuk perilaku yang diinginkan adalah Ajai dan masyarakat sekitar masih belum mendapatkan tindakan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Untuk perilaku bersaingnya, lingkungan sekitar Ajai dan masyarakat sekitar akan menjadi tidak nyaman ditinggali. Untuk persepsi hambatan atau biaya yang dirasakan dalam perilaku yang diinginkan, yaitu kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua, masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatannya. Untuk perilaku bersaing, yaitu kondisi tubuh dan mental Ajai dan masyarakat sekitar yang melakukannya akan terus memburuk jika tidak adanya tindak lanjut. Lalu selanjutnya ada strategi pendekatan 4 taktik. Dalam tabel bisa kita lihat yaitu perilaku bersaing dan ada perilaku yang diinginkan. Dalam perilaku bersaing terdapat mengurangi manfaat dan meningkatnya biaya atau hambatan. Dalam perilaku yang diinginkan yaitu ada meningkatkan manfaat dan mengurangi biaya atau hambatan. Yaitu selanjutnya ada mengurangi manfaat dan meningkatkan manfaat, yang isinya merehabilitasi Ajai dan masyarakat sekitar yang melakukan penyimpangan agar tidak terus seperti itu. Selanjutnya dalam mengurangi biaya atau hambatan ada kurangnya fasilitas rehabilitasi yang tersedia di lingkungan masyarakat sekitar. Untuk meningkatnya biaya atau hambatan dalam meningkatkan manfaat, yaitu Ajai dan masyarakat sekitar dapat beraktivitas dengan positif sehingga dapat membantu rehabilitasi dan menjadikan lingkungan menjadi nyaman. Untuk mengurangi biaya atau hambatannya, yaitu pengawasan dan edukasi dari orang tua dan masyarakat dapat membantu rehabilitasinya. Selanjutnya merancang produk dan tawaran pasar. Produk inti atau manfaat, yaitu Ajai tidak melakukan penyimpangan perilaku kembali. Selanjutnya perilaku aktual atau perilaku, yaitu merehabilitas Ajai dan memberikan layanan sosial. Selanjutnya produk tambahan atau objek dan layanan tangiables, yaitu memperingatkan dan menghimbau masyarakat sekitar agar tegas dan tidak terus membiarkan kejadian serupa terjadi kembali lagi dan membantu Ajai dengan kegiatan positif lainnya dalam membantu keberhasilan
rehabilitas tersebut. Selanjutnya, mengelola biaya dan perubahan perilaku. Untuk mengelola biaya di sini ada tambahan berupa biaya moneter dan biaya non moneter. Yang pertama biaya moneter, biaya rehabilitas dan biaya pelayanan. Biaya non moneter yaitu 1. Pengadaan hiburan dan bagi remaja, 2. Mengikuti kegiatan dari Karang Taruna, 3. Pengadaan aktivitas positif lainnya. Selanjutnya yaitu kami akan mengembangkan strategi yang menurunkan biaya untuk mengadopsi perilaku baru yang terkait dengan keluar dari perilaku saat ini serta memasuki perilaku baru. Kami menggunakan beberapa taktik potensial yang diusulkan Gemundan untuk mengurangi biaya non-moneter berupa risiko psikologis, memberikan penghargaan berupa apresiasi yang dapat membantu melawan risiko psikologis, berupa verbal maupun non-verbal yang dapat membantu aja. Risiko fisik yaitu akan mencoba meminta bantuan RT atau RW setempat untuk meminta persetujuan dari pihak yang berwenang berupa organisasi kesehatan dan keamanan yang ideal. Itu saluran distribusi produk pemasaran sosial yang akan kami lakukan yang diinginkan lebih nyaman dari perilaku bersaing yang terjadi pada Ajay. Selain bantuan langsung dari pemerintah dan masyarakat sekitar, dapat membantu proses rehabilitasi dengan cara mengadakan kegiatan positif seperti Karang Taruna dan yang lainnya. Karena manfaatnya dapat membantu proses rehabilitasi dibanding menunggu tindakan dari pemerintah daerah, di mana perilaku tersebut akan terrehabilitasi lebih cepat dari perilaku menyimpangnya. Selanjutnya ada proses saluran distribusi, yaitu ada pemerintah daerah, RT, RW, dan masyarakat. Baik, selanjutnya akan saya teruskan pada kesimpulannya. Pada hakikatnya, lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan sikap dan perilaku anak. Bila anak berada dalam lingkungan yang baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi perkembangan karakter anak. Dan begitu juga sebaliknya, lingkungan yang tidak baik dapat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi perkembangan sikap dan perilaku anak. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan, karena lingkungan sendiri senantiasa tersedia di sekitarnya, termasuk alkohol. Alkohol akan langsung menimbulkan reaksi pada sistem saraf pusat dalam otak anak. Bila sejak kecil otak anak sudah terpapar alkohol, kerusakan yang terjadi pada sistem saraf pusat bisa menjadi serius dan permanen. Akibatnya, kemampuan kognitif anak seperti berpikir, mengingat, serta mengambil keputusan jadi terganggu. Hal ini dapat ditanggulangi apabila fungsi keluarga berjalan dengan baik. Karena keluarga merupakan fungsi sosialisasi bagi anggota keluarga, terutama anak. Karena pertama kali anak dilahirkan adalah di dalam keluarga yang merupakan lembaga pertama dan utama. Pertama kali anak mengenal akan aturan, norma, dan tata nilai adalah di dalam keluarga. Bagaimana si anak mengetahui peran dan statusnya di masyarakat, keluargalah yang mengajarinya. Hal ini diajarkan oleh keluarga kepada anak agar dapat memainkan peran dan statusnya dengan benar di dalam masyarakat. Setelah kejadian tersebut, diharapkan ke depannya para pelaku menyadari kegiatan yang mereka lakukan itu salah dan merugikan, dan para orang tua dapat mengawasi anak-anaknya lebih baik dari sebelumnya untuk kedepannya. Yaitu ada dokumentasi. Di sini bisa kita lihat pada foto kiri. Di situ merupakan TKP yang dimana para remaja termasuk Ajay melakukan aktivitas pesta minuman kerasnya. Lalu di kanan merupakan foto salah satu remaja yang bernama Ajay yang pada saat itu mengikuti pesta minuman keras. Sekian dari kami, jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Untuk kedepannya akan kami perbaiki lagi. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.